Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Hari ini kita akan belajar masuk di subtema 3 ya, sikap kepahlawanan. Masuk ke pembelajaran 1. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa saja mereka? Ya, sikap kepahlawan seperti apa yang mereka miliki? Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Nah, pahlawan Indonesia adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Nah, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara Republik Indonesia. Nah, berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Nah, sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, di sini ada Cut Nyadin dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Silas Papare dari Papua. Untuk penjelasannya, simak di video yang sudah di-share oleh guru kalian ya. Nah, di sini ada bacaan atau teks tentang Kapitan Patimura yang sudah kalian pelajari pada subtema 2. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Dulstet di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berjuang berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Luar biasa ya perjuangannya Kapitan Patimura ini. Nah, apa saja sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam? Yang pastinya ya, sikap kepahlawanan itu berjuang tanpa pamrih ya, jadi berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Beliau berjuang dengan ikhlas. Kemudian pemberani, tentu saja beliau berani melawan penjajah Belanda, pantang menyerah, kemudian berperilaku terpuji, kesatria, yaitu beliau berani mengakui kesalahan dan juga bertanggung jawab dan rela berkorban, ya, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan apapun, ya, tanpa pamrih. Itu artinya rela, dia rela berkorban demi Nusantara atau demi Indonesia. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar banyak ya, antara lain membantu tanpa pamrih, berani membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban, jujur dan bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan umum, memiliki rasa cinta tanah air, bertindak terpuji, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Ini adalah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, apakah kalian sudah memiliki sikap-sikap kepahlawanan ini? Ya, harus diterapkan ya dalam diri kalian masing-masing. Patimura
berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Mobil Bung Tomo, merek mobil Opel Kapitan, tahun pembuatan 1956, nomor mesin K25L55 strip 23585K, buatan Jerman. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan, Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan. Mobil ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ini seperti ini mobilnya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Contoh cermin cembung itu terdapat pada bagian cembung sendok atau spion. Cermin cekung bagian cekungan sendok. Nah, cermin datar cermin yang kalian gunakan untuk berhias. Itu adalah cermin datar. Nah, ini ada ya, lihat bayangan pada tiap cermin, nama cerminnya dan bayangan yang dihasilkan. Simak dari video yang sudah di-share oleh guru kalian ya.